Kalimat la ilaha illallah. Kalimatul la ilaha illallah yang kita kenal dan dikenalkan dengan zikir jahar disebut juga zikir nafi dan isbat. La ilaha illallah disebut juga zikir jahar yang kita kenal itu dengan sebutan zikir nafi dan isbat. Artinya zikir nafi itulah ilaha. Jadi la ilaha itu disebut zikir nafi. Artinya tidak ada Tuhan. Maksudnya la ma'budah bihaqqin mawjudin illallah. Tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Dan illallah ini adalah disebut zikir isbat. Artinya menegaskan bahwa sesungguhnya Allah sebagai Tuhan. Artinya Allah adalah Tuhan yang disembah. Hanya Allah yang bersifatan dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak ada batas, yang tidak diketahui kecuali olehnya sendiri. Tuhan yang maha suci dari segala kekurangan. Tuhan yang maha esa dalam merajai dan mengatur. Tuhan yang maha esa dalam zatnya, sifat-sifatnya, dan af'al perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kubrihim wala fi nusyurihim. Ahli la ilaha illallah orang yang biasa mendawamkan, membaca dan mengamalkan, mengamankan, melestarikan la ilaha illallah tidak akan merasakan kesepian di dalam kubur. Dan ketika bangkit dari kubur, jadi ahlu la ilaha illallah, orang yang selalu mengamalkan, mengamankan, melestarikan la ilaha. Ketika dia pindah ke alam kubur, maka tidak akan merasa kesepian. Begitu pula ketika dia dibangkitkan dari kubur pada yaumul hisab, yaumul ba'ats, maka tidak ada rasa khawatir, rasa sepi. Sementara orang yang mendapat siksa kubur karena menolak la ilaha illallah, mengharapkan cepat-cepat terjadinya hari kiamat. Jadi orang-orang yang dikubur karena menolak la ilaha illallah selalu bertanya-tanya, ayyana yaumul qiyamah, ayyana yaumul qiyamah, kapankah terjadinya hari kiamat, kapankah terjadinya hari kiamat, kapankah terjadinya hari kiamat. Sebab mereka mendapatkan siksa kubur sehingga mereka sudah bosan di alam kubur, selalu disiksa oleh malaikat-malaikat jabaniyah, malaikat penyiksa kubur. Sedangkan ahli la ilaha illallah diistirahatkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk rohah. Baru dikatakan al-mautu rohat, al-mautu rohatun bil.
kematian itu adalah peristirahatan. Jadi istirahatnya orang-orang mukmin. Sedangkan orang-orang yang menolak la ilaha illallah hidup di dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara, ya, di alam kubur, di dunia sengsara, di alam kubur lebih sengsara. Ya. Orang yang ahli la ilaha illallah, dengan ahli la ilaha illallah ketika terjadi kiamat dan hari kebangkitan, mereka nanti akan merasakan kesegaran, merasakan kenikmatan. Seperti orang yang baru bangun dari tidur yang saya mereka mengucapkan sambil mengusap wajah mereka. Lalu mereka berucap, Alhamdulillahillazi azhaba annal hazan. Inna rabbana lagawfurur syakir. Yang diajarkan oleh ini ucapan ahli la ilaha illallah ketika dibangkitkan. Pada hari berbangkit akan dibangunkan dari tidurnya, maka sungguh berbahagia. Badannya terasa segar, nikmat, seperti orang yang baru bangun tidur dengan tidur yang cukup. Maka ucapannya tidak lain adalah alhamdulillahi azhaba anna hazan inna rabbana laghafur. Orang yang mendapatkan atau ahli la ilaha illallah, mereka telah mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi orang yang mengamankan, melestarikan la ilaha illallah telah mendapatkan ampunan dari Allah. Meskipun dosa-dosa mereka itu memenuhi penuh seluruh bumi dengan dosa-dosa. Maka ketika dia mengamankan, melestarikan la ilaha illallah, dosanya baik yang besar maupun yang kecil hapuskan oleh Allah Rabbul Izzat Jalla Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau jaa qaidun la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu." Kalau penzikir artinya ahli yang mengamalkan, yang mengamankan, yang melestarikan la ilaha illallah datang kepada Allah kata Rasulullah membawa dosa seluas niscaya Allah akan ampuni dosanya. Sebab dikatakan la ilaha illallah ada 12 huruf, Muhammadur Rasulullah ada 12 huruf, jumlahkan menjadi 24. Sedangkan satu hari, satu malam ada 24 jam. Bagi ahli la ilaha illallah yang dia baca, setiap hurufnya akan mengampuni dosanya satu jam. Jadi pengamal la ilaha illallah 165 kali minimal dia baca, lebih baik, lebih bagus ditutup dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah, maka dalam sehari semalam, meskipun dia bermaksiat, dia berdosa, maka dosanya diampuni oleh Allah. Karena dalam setiap huruf la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengampuni dosa satu. Kalimat la ilaha illallah disebut juga kalimat thayyibah. Kalimat yang dapat membersihkan orang yang menzikirkannya dari syirik jali. Syirik terang-terangan
dan syirik khafi, menyekutukan Allah Rabbul Izzah dengan samar-samar. Sebagai pembersih ruh dari dosa. Namanya tazkiyatun nufus. Di kalimat thayyibah ini, kalimat la ilaha illallah ini, kalimat takwa ini disebut tazkiyatun nufus, pembersih ruh dari dosa. Selain itu, kalimat la ilaha illallah juga sebagai pembersih hati. Tasfiyatul qalbi, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat sebagai penyakit hati. Tapi dengan satu syarat, ada syarat agar supaya kalimat tersebut lebih bermanfaat, dapat menghilangkan, menghapus dosa besar dan kecil, bisa menghapus sifat-sifat buruk dari kalbu kita. Syaratnya harus mengambil kalimat tersebut dari hamba Allah yang bertakwa. Taqiyun, dan yang bersih hatinya. Taqiyun mimma siwallah, bersih hatinya dari segala apapun kecuali Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu yang selalu berada ingatannya di hati. Kalimat la ilaha illallah ini tidak sembarang. Ya, berbeda dengan kalimat-kalimat zikir yang didengar dari ucapan orang awam. Artinya, ucapan la ilaha illallah ini tidak diambil dari ahli, tapi dia mengamankannya cuma hanya karena mendengar di orang-orang awam saja. Tidak diambil dari ahli. Lafaz boleh sama, ya, tetapi dalam penghayatan maknanya bertingkat. Jadi hati akan hidup bila mengambil benih tauhid dari hati yang hidup. Sehingga benih itu dapat tumbuh dengan sempurna. Karena bibit tersebut adalah bibit unggul. Sedangkan benih yang belum waktunya tumbuh, tentu tidak akan berbuah. Kalau diambil dari sembarang pohon, tidak mengerti. Berarti pohon tauhid tersebut tidak akan berbuah. Kalau ingin mendapatkan buah yang bagus, pohon yang kokoh, maka ambillah dari pohon yang indah, yang bagus. Ketika kita minta api untuk menyalakan obor, tentu dari obor yang menyala, bukan dari obor yang sudah mati. Kalau kita menyalahkan obor yang mati dengan obor yang mati, tentu tidak akan bisa menyala. Tapi kalau kita menyalakan obor dari obor yang sudah menyala, maka menyalalah obor yang mati. Hati kita ada yang mati, ada yang sakit, ada yang lupa. Maka kalau ingin hati kita menjadi hidup, kita mengambil kalimat tauhid dari orang yang sakit. Kalau hati kita sakit ingin sehat, maka berobatlah kepada orang yang sehat, ahli yang sehat, dokter yang sehat. Kalau hati kita lalai, lupa, maka berobatlah kepada orang yang sehat. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, minta kepada ahli zikir. Begitu pula
Jadi kalau obor tadi tidak akan hidup dengan obor yang mati, hati pun tidak akan hidup dengan hati yang mati. Jadi nyalakan hati kita dari hati yang telah hidup dengan cara talqi zikri, talqin zikir, agar supaya kita dapat memahami makrifat kepada Allah, mendapatkan cinta kepada Allah, sebagaimana munajah kita ketika kita akan berpikir ilahi anta maksudi waridoka maksudi a'in mahabbataka wa ma'rifatak wa a'in ma'aka, berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.